Bahili, seorang laki-laki yang rajin puasa, badannya tadi gemuk, bagus, badannya gempal. Dia puasa tiap hari, badannya jadi kurus kering, dimarahin oleh Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat nih hadisnya. Kata Rasul, waman anta, kamu siapa? Saya buka dulu riwayatnya Imam Abu Daud. Nih Imam Abu Daud lagi Pak. Pokoknya pakai dalil kita. Ya. Kalau ini lebih jelas lagi dengan kajian kita yang pertama tadi. Tuh sudah ada hadis ini derajatnya hasan. Rasulullah bertemu dengan seorang laki-laki, lalu Rasul pangling, enggak mengenali. Maka Rasul bertanya, waman anta, mas, panjenengan iki sinten? Waman anta, kamu siapa? Qala ana al-Bahili, saya al-Bahili. Jangan bahlil ya. Allah kasih hidayah kepada bahlil gitu. Saya al-Bahili alladzi ji'tu ka'amal awal, yang bertemu dengan engkau tahun kemarin. Qala, Rasul bertanya lagi, fama ghayyaraka, kenapa kamu jadi berubah? Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Malam ini kita sudah masuk pada malam kelima di bulan Rajab yang mulia. Makanya kita bawakan temanya keutamaan bulan Rajab. Hadirin, yang tidak kenal maka tak sayang. Yang tidak mengenal bulan Rajab maka tidak mengapresiasi. Yang enggak kenal bulan Rajab enggak sayang, ketika enggak sayang, enggak mengapresiasi, lalu tidak memuliakan apa yang Allah muliakan. Baginda Nabi bersabda, azimu ma azzama rabbukum, muliakanlah apa-apa yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Rajab keutamaannya Allah firmankan dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya nama-nama bulan, indallahi, di sisi Allah, 12 syahra, ada 12 bulan. Apa aja 12 bulan itu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Pada hafal Pak? Kalau Anda hafal 12 bulan ini, insya Allah dapat pahala. Kenapa? Karena dia merupakan ayat Al-Quran. Tapi kalau Anda cuma hafal Januari sampai Desember, paling banter dapat pensiunan ya. Apalagi kalau dikaitkan Januari sampai Desember itu nama-nama dewa sebenarnya. Cuma tetap kita pakai karena tidak berkaitan dengan akidahnya, hanya berkaitan dengan peredaran matahari. Fi kitabillahi, yang sudah Allah jelaskan di dalam kitabullah Al-Quran. Yauma khalaqas samawati wal arda, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Langit bumi tercipta dalam 6 hari. Hari ketujuhnya Allah ciptakan 12 bulan untuk berlakunya peredaran ini. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tadi ada 4 bulan haram, 4 bulan agung, 4 bulan mulia. Ramadan saja tidak masuk. Ya. Mana 4 bulan mulianya? Kita buka dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari pada 3025. Ya. Nabi bersabda, az-zamanu qad istadara, waktu terus berputar, kahayatihi, sebagaimana keadaannya waktu terus berputar. Yauma khalaqallahu samawati wal arda, sejak Allah ciptakan langit dan bumi.
as-sanatu satu tahun itu isna asyara syahron, ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, 12 bulan itu diantaranya 4 bulannya adalah bulan-bulan haram, salasatun mutawaliyat, 3 bulannya berturut-turut, Zulqaidah 1, Zulhijjah 2, wal Muharram 3, berturut-turut tuh. Tapi kan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram masih lama. Masih berapa bulan? Masih 4 bulan, 5 bulan lagi. Ya, udah 3 tuh. Yang satunya lagi mana? Rajab. Nih yang kita sekarang baru hari kelima nih. Belum terlambat untuk kita bicarakan tentang keutamaan Rajab. Jadi hadirin, 4 bulan ini, ya kalau tulisannya tuh begini tuh ya, Zulqaidah bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan ke-1, urutannya gitu. Rasul sebutkan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Yang satu bersendirian, yaitu bulan apa? Rajab. Tuh, bulan Rajab ya. Nah hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian kita kembali dulu kepada ayatnya. Dzalikad dinul qayyim, itulah ketetapan Allah dalam agama yang lurus, tidak akan berubah. Rajab itu mau umat Islam acuh tak acuh, umat Islam tidak memperkuat ibadah, umat Islam tidak menghargai, enggak bakal berubah. Dzalikad dinul qayyim, ini adalah ketetapan Allah dalam agama yang lurus. Sebagaimana sholat 5 waktu wajib, sebagaimana haji umrah wajib bagi yang mampu, sebagaimana diperintahkan kita untuk belajar ilmu, sebagaimana Allah memuliakan Al-Quran, sebagaimana Allah memuliakan Ka'bah, enggak bakal berubah sampai hari kiamat. Demikian juga bulan Rajab ini bulan mulia, enggak bakal berubah sampai langit runtuh, sampai gunung pecah, sampai bumi berantakan ya. Nah hadirin, ada satu kata-kata ataupun satu firman Allah yang beda dari bulan Ramadan. Untuk membedakannya kita lihat ayat selanjutnya. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan yang 4 ini kepada diri-diri kalian. Artinya jangan kalian berbuat dosa di bulan yang 4 ini, terutama yang sekarang kita udah berada di tengahnya. Apa bulan apa? Rajab. Jangan berbuat zolim, jangan berbuat dosa. Ini enggak ada dalam ayat-ayat Ramadan. Ramadan juga enggak masuk di sini. Ramadan keutamanya dalam Al-Baqarah 183 sampai 187. Tetapi di situ tidak disebutkan jangan kalian berbuat zolim, tidak ada. Kenapa? Karena apabila datang bulan suci Ramadan, otomatis umat Islam udah bergegas ibadah. Pak, di sini kalau malam pertama tarawih penuh nggak? Sampai kemana? Sampai ke tukang buah sana? Jauh banget. Penuh kan? Tapi Rajab, makanya Allah berikan kata-kata begini, jangan kalian berbuat zolim di bulan Rajab ini. Kenapa? Karena orang Islam itu tidak seperti bergegasnya ketika datang Ramadan. Makanya dibedakan. Kalau Ramadan semuanya otomatis dah ibadah. Sampai warteg-warteg pun malu-malu tuh nutup apa dulu. Tapi kalau udah 15 hari udah buka lagi ya. Ya. Nah hadirin, jadi di bulan Rajab ini Allah katakan jangan kalian berbuat zolim kepada diri-diri kalian. Artinya jangan berbuat dosa dan maksiat. Ingat nggak Pak perkataannya Kiai Haji Zainuddin MZ? Allah yang maksiat, Allah yang zina, Allah yang apa? Minuman keras, Allah yang judi. Tapi kalau musibah datang, karena kita semua goblok gitu ya. Kan katanya begitu, ada gobloknya itu. Ya Betawinya beliau begitu kan. Hadirin, apalagi saudara kita di Sumatera.
Anda yang punya keluangan harta, keleluasaan, transferlah berapa. Saudara kita kesian Pak, apalagi kemarin banjir itu datang lagi gitu ya. Itu ketika kejadian bulan November kemarin tuh, saya WA ke anak-anak santri saya yang udah punya pesantren di Aceh. Ya. Jadi anak-anak santri kita udah jadi kiai itu Pak. Nah, gimana kabar kalian? 7 hari nggak ada yang jawab. Karena belum ada sinyal. Pas udah dijawab, alhamdulillah Ustadz kami selamat, tapi rumah kami jadi sungai. Rumahnya jadi sungai baru Pak. Kampungnya tuh ya. Ini santri saya yang dulu ya, yang di Duren Sawit, ya pesantren kita yang di Duren Sawit itu udah pada jadi ustadz, itu udah punya pesantren. Ya, hadirin para jamaah dirahmati Allah, kezoliman seseorang berimbas kepada siapa? Semuanya. Ya, baik. Nah, kita buka dulu nih tafsirnya daripada sahabat Abdullah bin Abbas. Apa sih artinya jangan kalian berbuat zolim di bulan Rajab ini? Coba kita buka nih tafsir Abdullah bin Abbas. Nih, Sayyiduna Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mentafsirkan di sini, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berbuat zolim di bulan-bulan haram yang 4 ini, terutama Rajab yang kita udah berada di tengah-tengahnya. Apa tafsirnya? Fi kullihinna. Jangan kalian berbuat zolim sepanjang tahun. Jangan memudahkan perbuatan dosa maksiat sepanjang tahun. Summakhtasso min dzalika arba'at ashhur. Kemudian lebih khusus lagi, jangan kalian memudahkan perbuatan dosa pada 4 bulan ini. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kenapa? Faja'alahunna haraman, karena Allah jadikan bulan Rajab dan yang lainnya sebagai bulan haram, bulan agung. Wa azzama hurumatahun, dan Allah agungkan kemuliaan bulan Rajab. Wa ja'ala zanba fihinna a'zam, dan perbuatan dosa di bulan Rajab a'zam, sangat besar, tapi bukan dilipat ganda. Karena kasih sayangnya Allah kepada orang Islam, perbuatan dosa enggak ada lipat ganda. Kalau perbuatan amal soleh ada lipat ganda. Saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya ini, perbuatan dosa satu aja, enggak berlipat-lipat. Jadi a'zam di sini bukan berlipat ganda dosanya, tapi bukan kuantitas tapi kualitasnya. Kalau amal soleh kan ada lipat ganda. Sholat berjamaah pahalanya berapa? 27. Baca Quran 1 huruf berapa pahalanya? 10. Sholat sekali di Masjidil Haram berapa pahalanya? 100.000. Itu ada pelipatan ganda. Tapi kalau dosa, makanya artinya a'zam di sini, wa ja'ala dzanba fihinna a'zam, dan perbuatan dosa di bulan Rajab ini a'zam, artinya bukan kuantitas, bukan dilipat gandakan secara jumlah, tapi kualitasnya. Kualitas dosanya itu sangat besar di sisi Allah. Wal amal shalih wal ajru a'zam, serta beramal soleh pahalanya pun sangat besar. Hadirin, kurang lebih sahabat Abdullah bin Abbas berkata begini, ya, wahai umat Islam, bila datang bulan Rajab maka jauhkan dosa-dosa. Yang kedua, tingkatkan amal soleh. Sholat berjamaah Bapak Ibu jangan ditinggal, terutama ibu-ibunya itu sholatnya di awal waktu, sekalipun sholatnya di rumah. Kalau bapak-bapaknya sholat di masjid, ya Pak, tanpa ada, jangan sampai nggak ke masjid kecuali ada uzur. Ya, sebab kalau laki-laki rajin sholat di rumah, takutnya jadi laki-laki solehah tuh Pak. Ya, mendingan pakaian mukena sholatnya. Laki-laki sholat di masjid. Di bulan Rajab caranya kita mengapresiasi, tingkatkan amal soleh. Ya, sholat di awal waktu, kemudian sholat tahajud. Sekarang subuh jam berapa? 4.15. Bangun deh 3:30. Ya, bangun 3:30, sholat yang ringan-ringan 2 rakaat, akhiri dengan witir 3 rakaat, doa sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Begitu Pak, jangan tinggalin tahajud. Ini bulan Rajab, bulan yang satu letting nih dengan Ramadan. Mumpung kita masih dikasih umur. Ya, kemarin Jumat kemarin saya khutbah di SKK Migas tuh. Kan ada pejabatnya yang meninggal di mana tuh? Nabrak apa sepedanya? Pak Hudi namanya tuh. Orangnya gemar olahraga Pak. Ya, badannya sehat afiat. Jadi ini biasa kan orang meninggal kalau sakit ya. Ini enggak, dia sehat afiat, lagi ngebut itu, di depannya ternyata mobil apa? Busway, dus. Sehat afiat, tiba-tiba padahal nggak begitu keras, ya. Paling biasanya tuh kalau kena begitu aja jatuh luka-luka lah gitu ya. Ini enggak langsung meninggal di tempat. Hadirin, namanya umur kita nggak tahu. Orang ini meninggal dalam keadaan sehat. Pas tuh pekan kemarin saya khutbah di sana dan kejadiannya itu saya tanya, ternyata dia vice presidennya SKK Migas itu. Masih muda, masih 46, 47 atau 48. Hadirin, jaga nih ya, kapan lagi kita mau jaga sholat tahajud. Kemudian sholat sunnah juga di bulan Rajab ditingkatkan Pak. Sunnah rawatib, 2 rakaat sunnah fajar dapat dunia seisinya, 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah zuhur. Ya, ini zuhur, enggak ada zuhurnya nih. Ba'diyah zuhur diharamkan masuk neraka. Ya, kemudian 4 rakaat sebelum apa ini? Kok enggak ada? Sebelum asar dapat rahmat bercurah-curah. Demikian juga 4 rakaat ba'da isya. Pahalanya apa? Seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Kapan lagi kita mau semangat ibadah? Mumpung di bulan Rajab ini hadirin. Demikian juga ya, jangan tinggalkan duha, isyraq, hajat, taubat, tahiyat masjid, sholat tasbih dan sebagainya. Sholat syukur wudu, bahkan yang istiqomah sholat syukur wudu dijamin surganya. Kemudian baca Quran minimal 1 lembar deh. Kalau Anda bisa lagi 2 lembar. Sampai standar daripada bacaan Quran sehari 1 juz. Kemudian juga zikir standarnya kita ingetin, Bapak Ibu jangan enggak berzikir la ilallah minimal 100. Bersolawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, paling enggak 100 dah. Apalagi tadi habis asar tuh, kata Rasul, siapa yang baca sholawat ummi 80 kali maka diampuni dosanya 80 tahun. Baik, kemudian baca apa? Rabbi firli wali walidaya 100 kali minimal. Karena 1 kali kita baca Rabbi firli wali walidaya, orang tua kita diangkat derajatnya oleh Allah. Nih, yang ini saya tampilkan deh Pak. Dari tadi saya lewat-lewat aja nih, nggak bahas hadisnya. Ya. Baik, nih coba saya tampilkan. Jadi hadirin, kalau Anda berdoa saja Bapak Ibu, Rabbi firli wali walidaya, cuma begitu aja deh, dijadikan zikir, nggak usah lengkap-lengkap. Cukup udah tuh. Rabbi firli wali walidaya kita ucapin, jadikan zikiran sehari 100. Sekali kita baca Rabbi firli wali walidaya, ayah ibu kita diangkat derajatnya 1 kali. Bagaimana kalau kita baca setiap hari 100? Berarti orang tua kita diangkat derajatnya berapa? 100 kali setiap harinya. Nih hadisnya riwayat Imam Ahmad nih pada 10.610. Nih, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuh 10.610. Hadis ini derajatnya hasan. Kata Nabi, Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia, la yarfa'ud darajata lil abdi saleh, sungguh Allah mengangkat derajat orang tua yang saleh. Di mana diangkatnya? Fil jannati, di dalam sorga. Saking keheranannya orang tuanya ini, ya, dia bertanya kepada Allah di alamnya. Fayaqul, maka si orang tua bertanya kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, anna li hadhihi, ini dari mana saya dapatkan? Kenapa derajat saya naik terus? Padahal kami udah meninggal dunia, kami udah nggak sholat, kami udah nggak puasa,
Tapi kenapa derajat kami naik terus? Fayaqul, maka Allah menjawab, bistighfari waladika laka, ini disebabkan karena istighfarnya, permohonan ampunan anak-anakmu di dunia yang masih hidup. Tuh hadirin, di bulan Rajab nih kita ingetin sama-sama, jangan tinggalkan minimal zikir ini. Kalau Anda punya bacaan zikir yang lain istiqomah, jalankan terus. Sedekah harian. Di bulan Rajab kita ingetin Pak, ayo sedekah harian. Sehari jangan lewat kecuali kita udah bersedekah. Pagi hari kita sedekah, ya. Sore hari sedekah. Jangan tinggalin bersedekah. Sekalipun 1.000 rupiah. Kemudian apalagi ngaji ilmu agama, apalagi di Alhamra nih, ya banyak pengajiannya. Ya, mari sama-sama kita timba ilmu dari guru-guru kita di sini. Doa hadirin, doa untuk diri kita, keluarga dan orang lain. Di bulan Rajab kita mulai Pak sisipkan doa untuk orang lain. Kalau Anda doanya masih ya Allah saya sendiri, saya terus, saya lagi itu. Kapan kita doakan orang tua kita? Kapan kita doakan anak istri? Kapan kita doakan orang lain juga? Bahkan kita doakan non muslim, itu saya tulis. Makanya ketika Bapak Ibu sekalian udah bisa mendoakan orang lain, berarti Anda sudah mendapatkan hakikat doa para nabi dan rasul. Pak, kita kalau mau mengikuti Nabi Muhammad dari cara puasanya, puasa sunnahnya susah. Rasul itu puasa bisa sampai malam hari. Tahajudnya 1 rakaat aja bisa 6 juz 7 juz. Zikirnya setiap desah napasnya berzikir. Paling tidak kita bisa hadirin mendapat hakikat doa Nabi Muhammad dan para nabi yang lain. Doakan orang lain. Ya Allah, ampuni dosa saya, bapak ibu saya, anak istri, anak suami. Yang muslim, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Yang non muslim, ya Allah kasih hidayah kepada orang yang belum beriman. Ya, makanya hadirin, kalau orang Nasrani itu biasanya kalau mereka masuk Islam itu karena pintar Pak. Tapi kalau orang Islam murtad biasanya karena lapar. Orang non muslim itu banyak masuk Islam karena pintar. Kenapa? Karena mempelajari Injil. Sebenarnya Injil itu hadirin, ya disebutkan di sana bahwa Yesus itu disunat, Yesus mandi junub, Yesus nggak makan babi, Yesus ibadahnya sembahyang, sujud. Ada itu, coba aja dibuka Lukas. Coba ini Bang Irfan ada ya, coba yang punya handphone buka deh Pak, klik di Google, ada paketnya nggak? Klik di Google coba ya, Lukas ayat 2 pasal 2 ayat 21. Lukas 2:21. Pasal 2 ayat 21. Di situ disebutkan Yesus udah umur 8 hari disunat. Mereka nggak sunat sekarang. Jadi kalau mereka mempelajari Injil dengan baik, mereka masuk Islam. Kenapa? Cikal bakal syariatnya Nabi Muhammad itu dikerjakan oleh Nabi Isa. Karena Nabi Isa, Yesus itu disempurnakan nanti oleh Nabi Muhammad sebagai Nabi Coba Bang, ada nggak Bang? Ada. Coba, antum baca coba. Tuh, makanya Ustadz nggak bohong Pak. Lihat, Ustadz ngerti Injil juga. Coba baca yang keras. Kurang keras Mas. Udah, masa pakai mic? Baca ya? Pakai mic nyanyiin Ustadz. Silakan. Disunat. Yesus disunat, dikhitan. Mana mereka sekarang dikhitan? Kepada Yesus setelah genap 8 hari dan ia disunat sesuai dengan yang telah disebutkan oleh malaikat sebelum ia dikandung, yaitu Yesus. Ayat ini mencatat momen penting dalam kehidupan Yesus sebagai bayi.
di mana orang tuanya menanti tradisi sunat Yahudi dan menamainya sesuai petunjuk ilahi. Nabinya para Yahudi itu Nabi Musa, Nabi Zakaria, mereka itu hadirin semuanya disunat. Nah makanya tuh syariatnya satu dengan syariat Nabi Muhammad juga. Sholatnya juga ada berjamaah, diaminkan. Itu ada dalam Lukas, dalam Matius, dalam Yohanes, dalam Nehemia ayat 8, pasal 8 ayat 6 tuh berbicara tentang bagaimana Ezra tuh Nabi Uzair. Ya, sholatnya mereka berjamaah, mengaminkan, sujud ruku. Hadirin, doakan non muslim supaya dapat hidayah. Ya, kemudian puasa Rajab, nah termasuk nih, ya. Sebenarnya hari Jumat dan besok hari Sabtu pun kalau Anda mau puasa niatnya puasa Rajab boleh. Banyak itu. Ustadz, ada yang berkata puasa Rajab tidak ada hadis yang sahih. Mereka memang begitu ya Pak, kajiannya itu pokoknya nggak ada gitu. Nih coba lihat. Banyak ulama-ulama yang mengingatkan bahwasanya mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa ini tidak ada dalilnya yang sahih. Antum mau puasa? Berpuasa di bulan Rajab itu tidak ada dalilnya. Satu, dalilnya puasa Rajab dalam Sahih Muslim nomor 2782. Bahkan alhamdulillah saya juga hafal tuh sanad hadisnya. Imam Muslim dari gurunya Abu Bakar bin Abi Syaibah, beliau daripada gurunya Abdullah bin Numair, beliau daripada gurunya Utsman bin Hakim Al-Ansari. Utsman bin Hakim Al-Ansari bertanya kepada tabi'in senior yaitu namanya Sa'id bin Jubair, bagaimana, ada nggak puasa Rajab? Sa'id bin Jubair dari gurunya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, Rasul puasa Rajab. Sahih Muslim Pak. Hadirin, dalam literasi kitab hadis yang terbaik ada berapa? Ada dua, Bukhari, Muslim. Ini Imam Muslimnya meriwayatkan. Coba kita buka. Ya, nih diantaranya. Hadirin, sanad hadisnya pun yang tadi saya sebutkan itu. Coba kita lihat. Kata Imam Muslim, haddasana, saya mendapatkan riwayat ini dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ini gurunya Imam Muslim, termasuk gurunya Imam Bukhari. Bahkan kitab hadis beliau jumlahnya sampai 37.000 hadis. Beliau daripada Abdullah bin Numair daripada Utsman bin Hakim Al-Ansari. Utsman bin Hakim berkata, sa'altu, saya bertanya, Sa'id ibn Jubair kepada sahabat Sa'id bin Jubair, kepada tabi'in senior yaitu Sa'id bin Jubair, an saumi Rajab, tentang puasa Rajab. Perkataannya gitu, bukan memperbanyak puasa sunnah Senin, Kemis, Ayyamul Bid di bulan Rajab, bukan. Ya, ini data ilmiahnya menyatakan bahasa Arabnya itu saumi Rajab, artinya puasa Rajab. Pak, kalau saumi Ramadan artinya puasa apa? Kalau saumi Arafah puasa apa? Saumu Asyura, hari puasa apa? Ini juga puasa Rajab. Jadi kalau besok ada yang mau puasa, niat nawaitu sauma Rajab sunnah lillahi ta'ala. Siapin deh nanti tuh yang belum puasa dari tanggal 1. Hari ini memang saya nggak puasa karena capek ya. Tadi saya khutbah Jumat di Bintaro, jauhnya minta ampun gitu. Di Bintaro, terus saya tidurnya di Al-Musyawarah, istirahat siang, kecapean gitu. Hadirin, puasa Rajab ya, kata Utsman bin Hakim Al-Ansari, wahai Sa'id bin Jubair, kami bertanya tentang saumi Rajab, puasa Rajab, wa nahnu yauma idzin fi Rajab, dan kami berada di bulan Rajab. Faqal, maka beliau berkata, sami'tu, aku telah mendengar Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, sahabat mulia Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi Muhammad, yaqul, Ibnu Abbas berkata, tadi tafsirnya pun dari Ibnu Abbas, ini pun hadisnya dari Ibnu Abbas, klop ya. Beliau berkata, kana Rasulullah SAW yasumu, iya Rasulullah berpuasa Rajab, hatta naqul la yuftir, saking banyaknya beliau puasa Rajab
sehingga kami berkata beliau jarang membatalkan puasanya. Tetapi wa yuftiru, dan kadang juga mereka tidak puasa. Kadang juga Rasul tidak puasa. Hatta naqul la yasum, sehingga kami berkata Rasul tidak puasa. Kenapa bunyi hadisnya? Puasa kadang tidak, puasa kadang tidak, supaya tidak dianggap wajib, tapi hukumnya apa? Sunnah. Coba kalau Rasul tiap tahun, hadirin, berdasarkan sejarah, Rasulullah itu ketemu dengan Rajab seumur hidupnya 9 tahun. Disyariatkannya puasa Ramadan dan puasa sunnah tahun kedua Hijriah. Nabi Muhammad SAW meninggal tahun 11. Selama 9 tahun beliau bertemu dengan bulan Rajab. Tahun ini puasa, tahun depan enggak. Tahun depan puasa lagi, tahun depan enggak. Begitu. Kenapa? Kenapa beliau selang-seling untuk menunjukkan itu hukumnya sunnah. Yang kedua, supaya tidak turun SK dari Allah Ta'ala akan kewajibannya. Bayangin kalau puasa Rajab wajib, Pak. Mudik kita 2 kali itu. Apa enggak ribet ini ya? Habis Rajab mudik, nanti Ramadan mudik lagi, selang cuma bulan Sya'ban. Jadi ini hadis betul-betul adalah merupakan Nabi berpuasa Rajab, nggak bisa ditakwil dengan yang lain. Begitulah kata para ulama kita. Beda sama mereka ini, Pak. Ya. Dan banyak ulama-ulama yang mengingatkan bahwasanya mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa ini tidak ada dalilnya. Berarti itu ulamanya yang dia katakan adalah bukan ulama yang 4 madhab, karena semua salafus soleh menyatakan puasa Rajab sunnah. Nah, ini hati-hati nih kalau Anda ngaji di YouTube, ngaji di Google kayak begini. Semuanya serba salah tuh. Kunut subuh aja disalahin. Jangan begitu, Pak. Menuntut ilmu agama dan menyampaikan agama itu yang adil, yang jujur, dengan akhlak. Salafus soleh gitu, Pak. Kami nggak kunut, tapi dibeberkan. Ini hadis yang kunut, silakan. Jangan cuma berkata enggak ada. Ini buktinya ada, baru 1, Pak. Saya hafal 5 biji nih. Mau diterusin atau udah? Hadirin, kalau ngaji ilmu tuh yang adem aja lah, nggak usah provokatif. Ya. Kalau Anda cuma berkata subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya goib. Goib itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. sebentar, hadisnya lemah katanya. Sampai akhir saya dengerin ini dari channelnya, nggak nyebutin kalau madhab yang lain ada menyatakan hadisnya sahih. Bahkan dia katakan ini nggak bagus cara beragama kayak begini. Yang adem aja lah, hadirin. Ya, makanya penting nih ngaji bersanad sampai guru-guru ya. Jangan cuma ngaji, cuma ngambil comot sana, comot sini. Yang saya sayangkan pada kata-kata terakhirnya, kalau kamu imamnya kunut, nggak usah kunut. Ini kan provokatif, Pak. Umat Islam jadi kayak mau digontokin aja tuh. Yang paling benar saya, yang lain salah. Jangan begitu beragama, Pak. Nih, saya buktikan. Ini sebagai contoh ya, Pak. Ini Ustadz ngambil dari mana? Dari channel mereka di YouTube, di TikTok. Ya. Tapi malas juga kalau ngeliat TikTok. Ya, tiba-tiba pas kita scroll, cewek lagi joget-joget. Kok ada ketawa? Pengalaman ya, Pak ya? La ilaha illallah. Nih dengar lagi coba. Mana tuh? Kunut subuh itu banyak. Ai bunayya muhdatsun. Wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa mana muhdats? Beda, bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasai dijelaskan, ai bunayya bid'atun. Wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Kalau kita sholat di belakang imam yang kunut, nggak boleh kita ikut. Ini nggak bener kayak begini. Yang bener adalah kalau imam kunut, kita imam nggak kunut, kita nggak usah. Yang salah siapa? Kayak gini nih. Jangan begitu, hadirin. Yang kedua, coba kita lihat. Pak, ini Imam Muslim. Yang kedua, bahkan Imam Abu Daud, muridnya Imam Muslim. Sekalipun Imam Abu Daud umurnya lebih tua dari Imam Muslim, tapi ini muridnya.
Imam Muslim lebih hebat lagi Pak, Imam Abu Daud lebih jelas lagi. Beliau membawakan babnya, bab pelajaran tentang puasa Rajab dalam kitab sahihnya. Ini ulama salafus saleh. Nggak mungkin beliau ingin menyesatkan umat Islam. Nih kita buktikan babnya, bab ke-56. Pokoknya kita ngaji pakai dalil aja, pakai data ilmiah. Kalau ngaji tutup laptop juga enak, saya tinggal ngomong aja. Kita mau buktikan di data ilmiahnya. Semua permasalahan dalam kajian tuh harus terbentangkan data ilmiahnya. Kita lihat hadirin, babun fi shaumi Rajab. Ini kitabnya Imam Abu Daud nih. Kalau nggak percaya saya buka kitabnya tuh, namanya tuh Alkitab Sunan Abi Daud, rankingnya ketiga, Bukhari, Muslim, Abu Daud. Ya, nama kitabnya Sunan Abi Daud, mu'alifnya, pengarangnya Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'as As-Sajistani, orang Rusia. Semua ahli hadis orang Rusia Pak. Imam Bukhari orang Rusia, Imam Muslim orang Rusia, ini juga orang Rusia. Dulu saya dalam program S1 S2 saya pernah bareng sama teman-teman dari Rusia. Mungkin anak cucunya Imam Bukhari, pinter banget. Kalau mereka S2 S3 nya nilainya kemlaut, kalau kita kemelut. Pinter, otaknya pinter, hafalannya, memorinya sangat kuat. Nih, Imam Abu Daud telah membuat babun fi shaumi. Shaumi apa nih? Shaumi apa? Bab tentang puasa Siapa bilang nggak ada dalil? Hadirin, beliau gurunya kalau tadi Imam Muslim dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, kalau ini daripada Ibrahim bin Musa. Ini gurunya Imam Abu Daud. Ibrahim bin Musa, saya pun gitu. Sanad hadis saya pun sampai kepada beliau. Alhamdulillah. Sanad hadis saya kalau yang dari guru Mekah, dari kami dapat ijazah dari Dr. Sobron, beliau daripada Dr. Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin Padang, beliau daripada gurunya Syekh Dimyati Syato, beliau daripada Syekh Zakaria Al-Ansari, beliau daripada Imam Nawawi, beliau daripada Imam Ghazali, terus sampai kepada Imam Humaydi, Imam Bukhari, Imam Humaydi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abdullah, Imam Nafi, Abdullah bin Umar, Rasul. Sama nih, kita ngaji bersanad ini. Hadirin, coba kita buka. Bahkan ulama salafi sendiri namanya Syekh Albani menyatakan hadis ini sahih. Tuh, qala Al-Albani sahih. Ini muridnya bilang enggak ada dalil. Gimana sih? Ya. Parah banget ini. Hadirin, coba kita lihat. Tuh, ya, Imam Abu Daud dari siapa? Dari Imam Ibrahim bin Musa, beliau daripada Isa. Ini Isa, Imam Isa, dari kalangan tabiin, tabiin junior ya. Dan beliau bukan Nabi Isa. Ini Imam Syekh Isa. Beliau daripada Utsman bin Hakim Al-Ansari tadi. Saya bertanya kepada Said bin Jubair, seniornya tabiin, an siyami Rajab, tentang puasa apa? Rajab. Rasul berpuasa Rajab enggak? Maka Ibnu Abbas menjelaskan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul kana yasumu, berpuasa Rajab, hatta naqul la yuftir, saking banyaknya beliau puasa, beliau tidak batalkan. Wa yuftir, kadang juga enggak puasa, untuk menunjukkan hukumnya sunnah. Udah berapa Pak? Mau nambah lagi enggak? Sebentar. Yang kedua, yang ketiga hadirin, riwayat Abu Daud tentang Al-Bahili, bukan Bahlil ya Pak, jangan salah baca.